Begini ya, saya secara pribadi punya sebelum saya angkat survei saya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya nih ya. Satu, jangan pacaran dengan yang seusia. Kenapa nggak sebaik kalau memang... Saya ngalami ini terus terang ya. Dulu waktu SMA saya pacaran dengan teman sekelas. Iya. Kan usianya sama itu supaya. Capek. Capek kenapa? Lah bayangin sekelas ada 45 orang. Saya pacaran dengan sekelas. Capek. Itu lu Pak. Sekelas lu pacarin semua. Makanya capek. Saya kasih tahu jangan pacaran dengan yang sekelas. Ya seorang aja tapi teman di kelas. Wah. Jangan salahkan saya dong, salahkan mereka. Kenapa mereka semua mau pacaran sama saya? Yang kedua, kalau Anda SMA, jangan pacaran dengan anak SMA lain. Kalau Anda kuliah di kampus, jangan pacaran sama anak kampus lain. Karena itu nggak bener. Loh, kok nggak bener? Loh, nggak ada SMA lain, kampus lain. Yang ada SMA negeri atau SMA swasta, kampus negeri, kampus swasta. Jadi itu Anda dibohongi pasti. Nggak ada SMA lain, saya nggak pernah dengar itu. Iya, kampus lain nggak ada. Yang ada dunia lain. Nah, kalau itu mungkin ada. Jadi kalau sampai Anda pacaran dengan anak SMA lain, kampus lain, berarti Anda dibohongin. Iya. Itu yang penting. Terus yang ketiga ini yang garis bawahi dan tolong diingat. Jangan pernah pacaran sebelum punya pacar. Itu pesan saya. Karena itu sakit rasanya. Gimana orang belum punya pacar suruh pacaran? Ya kan sakit itu. Oh belum punya pacar kok sudah pacaran. Enggak usah dikasih tahu, orang juga udah tahu. Tutup odol. Lah, Meng, jangan sembarangan loh. Coba bayangan, kalau nggak ada tutupnya, kebuka, apa nggak kering tuh odol? Emang bisa dipakai lagi? Penting. Nggak akan kering kalau lo nggak pencet. Ya juga sih. Tapi kan ada tutupnya. Jadi begini, kebanyakan di Indonesia ini, Anda pasti ingat kisah Siti Nurbaya. Iya, yang dijodohkan. Itu gimana sih ceritanya? Pak, dijodohkan Pak. Orang tuanya nggak setuju. Nah itulah, itu kan zaman dulu. Iya. Anak dijodohkan orang tua itu banyak yang menolak di Indonesia ini. Dan itu wajar. Itu tidak hanya di Indonesia. Orang berpikir normal pun, anak-anak dijodohkan orang tua pasti menolak. Karena dia masih anak-anak kok dijodohin sama orang yang sudah tua. Harusnya seenggak-enggaknya beda tahunnya jangan terlalu jauh. Lo ngomongnya bener gak sih? Ini bener, yang bener. Anak-anak dijodohkan sama orang tua, banyak menolak. Itu saya dukung bener. Karena kalau maksudnya orang tua Bapak, itu Ibu, untuk kebaikan si anaknya. Ini orang tua menjodohkan si anak dengan orang utan. Bapak yang salah menangkap. Nangkep apa? Salah nangkep apa? Pak, dia salah kita kasih kartu. Iya. Kartu Satu. peringatan. Ya. Peringatan. Kalau sampai kartunya lebih dari... Lo nggak usah ngomong apa-apa, ini urusan gue. Hubungan adik gue apa didik gue? Iya. Deal. Apaan deal? Apa? Lu yakuya apa deal? Deal ambil aja. Taruh situ. Lu gimana? Saya kembali lagi. Saya melakukan survei ini keliling di seluruh Indonesia. Tapi saya fokus di Jawa yang akan saya ungkap ini ya. Jadi seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa, ini saya survei. Tidak ada satupun yang ikut sebagai anggota Biro Jodoh. Seluruh kabupaten di Pulau Jawa. Gak mungkin. Saya survei ini di pelajar SD negeri, semua kabupaten di seluruh Jawa. Ya, nggak ada satupun yang jadi anggota Biro Jodoh. Dua. Oke, Meng. Oke. Tahan, Dua. Meng. Ya. Oke. Ayo aja. Pasrah aja. Berikutnya, baru pada yang alasan kenapa orang ikut Biro Jodoh. Seluruh Biro Jodoh yang ada di Jawa ini tidak saya survei. Saya survei yang di luar Jawa. Loh kenapa lu? Biar gantian, tadi kan sudah yang nggak ikut kan sudah disurvei di Jawa. Iya. Nah ini yang ikut yang saya survei yang di luar Jawa. Biar adil. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata alasan seseorang ikut anggota Biro Jodoh itu 60% karena belum punya jodoh atau belum dapat jodoh. Maka mereka ikut di Biro Jodoh. Tapi yang 40% karena ingin mencari pasangan.
Astagfirullahaladzim. Tenang, Iya. tenang. Tenang. Pak, siapa sini Pak? Dihadirkan Pak? 3, Pak. 3. Terus kalau udah 3? Nakal. Pak, ini nggak bener nih Pak. Nggak benar gimana? Nah kalau hukumannya nakal gitu, harusnya kan nggak perlu nunggu 3. Setiap dia kesini kan boleh gini. Terus dari orang yang ikut biro jodoh, ini yang membuat Anda mungkin agak sedikit terpukau ya. Dari orang yang ikut biro jodoh itu 50% dapat jodoh setelah jadi anggota lebih dari 2 tahun. Jadi ikut biro jodoh Iya. lebih dari 2 tahun dia baru dapat jodoh. Jadi Setelah ternyata 2 tahun. ikut biro jodoh pun itu nggak gampang, nggak langsung dapat jodoh, maksudnya seperti itu. Ya, setelah 2 tahun. 50% ini. 50% yang ikut biro jodoh itu baru dapat jodohnya setelah ikut lebih dari 2 tahun. Yang 30% dapat jodoh setelah jadi anggota kurang dari 2 tahun. Ya. Yang 20% dapat jodoh sebelum jadi anggota biro jodoh. Lu ngapain? Terus lu ngapain kalau udah punya jodoh? Lu ngapain jadi anggota biro jodoh? Ini kan yang saya survei, bukan kemauan saya. Ini yang saya survei memang seperti itu. Anda nggak bisa memaksakan koresponden dong. Ya tapi lu ngapain? Dia kan udah punya jodoh, ngapain dia masuk ke biro jodoh? Lah itu kan bukan saya juga. Tanya orangnya langsung. Yang responden, mau saya kumpulkan yang 20% ini. Nggak usah, nggak usah. Enggak, ya orangnya ke situ. Lo ngapain juga lo survei, biarin aja. Bingung. 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 Ngomong bingung. Ini yang survei siapa? Diamin Pak, diamin Pak. Ini kartu Pak. Ini kartu. Biarin aku tahu tempat dudukmu sini. Ini satu. Gue pindah, Pak. Diamin aja satu. Gue nggak duduk situ. Tuh, ngomong lagi Pak dia Pak. Ngomong lagi. 2. Gue diem aja. Loh, sudah ngomong lagi Pak. 3. Kalau sudah 3 Pak. Sudah 3. Iya. Lo ngambil yang itu kok. Ya mau ngapain? Kan milih yang enak, ngapain yang jelek? Saya lanjutkan Pak. Iya. Survei saya berhenti sampai di situ karena kalau saya lanjutkan lagi, saya yakin akan heboh. Akan banyak orang yang tidak ikut biro jodoh. Lo kenapa bisa Anda yakin sekali bahwa orang lain akan heboh? Siapa yang yakin? Anda barusan Ah itu katanya. hanya perasaan Anda, saya ngomong aja nggak yakin kok. Anda Ngapain bisa yakin diomongin? gimana? Ngapain diomongin? Tapi kita harus belajar Pak ya. Belajar dari apa? Di Amerika dan Inggris itu tidak ada yang namanya biro jodoh. Ada Nggak dong. ada. Coba Anda cari, yang ada pasti partner bureau. Nggak ada tulisan biro jodoh di Itu Inggris. artinya sama, artinya sama, artinya Saya kan nggak bilang kalau artinya beda. Artinya sama. Saya mau tanya sama Pak Marwata. Satu lagi pesan saya Pak. Ah, udah, Apa? nggak usah. Pak Marwat aja. Lah satu lagi pesan saya, tolong tanya Pak Marwoto. Lanjutkan kembali. Cinta itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang Iya. diberikan oleh umatnya. Sifatnya suci dan adil. Tidak ditumbangi nafsu. Itu secara filosofi seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan jodoh kita nggak boleh ada nafsu gitu. Ada, tapi nafsunya terkendali. Oh terkendali. Don't give away to passion. Oh, Tapi saya berbicara de facto dan de jure. oi. Ya. Ini lengkap dong kalau gitu Ya, dijuru nah, dengan de jelas facto. dong. Iya. Oh, Memasukkan identitas, kartu nikah palsu. Ini lama-lama rantu suasana. Padahal yang namanya cinta itu harus dihormati. Nah, benar memang. Itu nanti lama-lama bisa justisia non erectus. Wah ini bahasanya baru nih. Hukum tidak tegak. Iya tidak ditegakkan. Ya gitu. Justisia Non erectus. Non erectus. Makanya kalau didiamkan saja terjadi hal-hal hedonisme. Ah. Orang-orang akan mendewakan kenikmatan tanpa mempertimbangkan perasaan. Bahkan bisa terjadi promiskuitas. Apa sih mutabasas? Pak, saya untuk Promiskuitas. Promiskuitas, Pak. saya Promiskuitas. Promiskuitas, Pak. Ah, udah agak berat, Pak. promiskuitas. Itu orang yang berperilaku perempuan punya beberapa banyak pasangan, laki-laki punya beberapa banyak pasangan, tapi tidak diikat dengan apapun juga. Iya. Jadi kalau bagi saya, buat saya kriteria itu tidak terlalu penting. Yang penting wanitanya itu suka sama suka. Kriteria saya cuma satu, yaitu terima saya apa adanya.
Karena jarang wanita yang menerima saya apa adanya. Kebanyakan. Oh, dia baca surat, Pak. Iya. Ini kayak kita dapat surat dia bacain nih maksudnya. Enggak, ini di TV kalau kita baca tanpa Salah. cek. Iya. Kita kesleo, wah, hancur, Mina. Kamu orang nggak tahu hukum sih. Enggak, kamu harus tahu ini Mama. Justru saya tahu hukum, saya ingin menghukum Anda jadinya. Marilah kita sama-sama dihukum. Kalau gitu. Jadi karena jarang wanita yang menerima saya apa adanya. Kebanyakan yang ada apanya baru menerima. Pak, tambahan Pak, saya setuju sama Pak Marwoto Pak. Ya. Alhamdulillah betul Pak, saya kali ini setuju banget Pak. Jadi kalau nyari pasangan antara jodoh apa nggak jodoh, biro jodoh kata komen tadi antara butuh nggak butuh Pak. Kamu dengerin aja. Apa? Kamu ngomong apa lagi? Kamu tuh dengerin aja. Kamu tuh korban. Bukan korup, iya betul Pak, saya Iya. korban. Tapi dari acara ini Pak, saya coba beberapa si Akbar, Cak Lontong, Komeng menjodoh-jodohkan saya dengan teman-teman saya ini Pak. Nggak ada yang mau mereka. Pak, saya juga milih high quality jomblo Pak. Kalau Vito bilang, coba sini saya, coba lihat sini. Tuh, lihat Pak, biar kata Komeng berkali-kali menjodohkan saya dengan wanita-wanita ini. Bapak pikir saya nolak? Ya enggak lah. Terima Pak. Ya nerima. Kalau belum ketemu jodoh Pak, kalau kita nggak bisa memuji Pak, janganlah mencaci. Iya. Kemudian Pak, cari yang sekiranya banyak mendatangkan manfaat, jangan mudarat Pak. Menurut saya betul kata Pak Marwoto, wanita tuh ke depan merupakan kayak ada laki-laki sukses, katanya ada wanita di belakangnya. Ibu, istri. Makanya wanita itu katanya tiang keluarga Pak. Kalau tiangnya kuat, maka keluarganya itu katanya insya Allah aman, adem. Makanya makin banyak tiangnya Pak, Makin insya baik. Allah makin damai Pak. Itu kesimpulan saya. Terima kasih selir-selir saya, silakan. Saya tak ingin tahu dari seorang Komeng apa yang terjadi dengan ta'aruf. Kalau misalnya kita kan dijodohin nih misalnya ya. Iya, Pak. Padahal kita nggak tahu, tetapi kan dikasih tahu. Tetapi yang ngejodohin kan pasti juga mencari bibit bebet bobotnya Betul, juga pasti Pak. benar kan? Betul. Kalau kita ngelihat orang yang karena cinta banyak juga yang namanya bercerai. Itu Ya. karena nafsunya mereka masing-masing. Itu betul, Pak. Tapi kalau yang ta'aruf kan nampaknya kayak banyak yang lebih tenang gitu. Betul. Kan? Itu kenapa, Meng? Sebenarnya kembali ke tadi yang bahasa Jawa Meeting itu. Meeting Tresno Jalaran Joko Kulino. Orang tua ingin memberikan anaknya berjodoh dengan sampai mati kalau bisa Pak. Ah, Ya iya, nggak menyebut betul. sampai kakek Iya. nenek, tapi sampai berpisah. Tuhan yang memisahkan Iya. Pak. Makanya betul-betul pilih ini. Nah, menurut anaknya kadang-kadang saya tidak cinta dia, tapi tiap hari dipertemukan Pak, dipertemukan, langsung menikah Pak. Suaminya si ibu itu dengan yang dijodohkan anaknya. Gimana tuh? Karena waktu dibawa itu calon suaminya Pak, calon istrinya, Iya. anaknya lagi sekolah, jadi ketemu bapaknya mulu Pak. Nah itu karena sering ketemu terus. Ini Pak, bentar Kan satu. kalau orang, apa lu? Kan lu udah ngomong tadi. Kartunya tadi mana kartunya? Gak ada udah. Memang dalam agama juga harus dilihat Pak. Iya, dilihat. Ada dilihat. Iya, betul. Yang baik tuh gimana dia keturunannya Keturunannya siapa. seperti apa, betul. Dan memang tidak boleh dilihat semuanya Pak. Memang. Ya iyalah. paling top itu tangan Pak, tangan. Tangannya segini, yang Pak. dibuka, ya, Tangan dilihatin segini Pak. begitu. Nih, Ya. gini. Dilihat. Ya. Lihat. Wah, kuli bangunan nih umpamanya gitu kan takutnya. Pak, saya mau menambahkan Pak. Ya. Kalau misalkan tadi dibilang tuh, kalau misalkan tadi saya melihat dari teman-teman yang lain ya, mereka begitu mengagung-agungkan cinta ya Pak ya. Itu yang mungkin bikin jadi orang tidak terlalu tertarik dengan ta'aruf dan lebih berpikir lebih fokus ke arah jodohku ya Pak ya. Dia ngomong apa aja girang banget. Aneh gitu. Aneh tawa gitu. Saya sulit membedakan kalau Anda sedang berbicara dengan Pak Marwoto sedang berbicara, hampir sama, girang semuanya tuh. Ini Pak, mungkin karena kita terlalu mengagung-agungkan kekuatan cinta, padahal harusnya kita memahami bahwa cinta itu sederhana Pak. Ini sederhana. Cinta itu sama seperti pipis di kolam renang di kedalaman 157 cm Pak. 1,5. Enggak tidak terlihat Pak. 160 kayak lu nanggung amat sih. Kenapa sih harus 1,5? Kalau 160 ntar keminum. Enggak, itu mungkin tidak terlihat Pak. Iya. Tapi hangatnya menjalar sampai ke hati. Jadi kalau memang mau cari calon istri, jangan cari yang terlalu banyak kriterianya. Pilihlah calon istri yang bisa menghangatkan hati. Itu baru namanya true wife. Tapi kalau Anda mencari istri yang bisa menghangatkan makanan, itu namanya microwave. Iya.
Satu lagi Pak. Kalau saya tambahkan Pak yang ini. Boleh. Kalau istri yang bisa menghangatkan semua dan sampai hangatnya lama, si istri ada di dalam microwave. Ya.